Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Budi Ari, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan selamat Pak, sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi Pak, begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi Menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, bukan begitu. Nah, artinya Presiden Jokowi bukan karena kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi, tapi karena memang Pak Budi Ari yang punya kapasitas untuk menjadi pembantu Presiden di periode ini Pak, begitu. Nah, yang pertama Pak Budi Ari, saya menanggapin soal paparan Bapak di halaman 7 Pak. Jujur saya agak sedikit kaget dari anggaran dulu Pak, ketika Menteri Koperasi UMKM digabung itu anggarannya 686 miliar saja begitu. Tapi memang waktu itu ya begitu aja, kita 5 tahun di sini melempem kayak kerupuk begitu Pak. Nah, tapi harapan kami dengan anggaran 2,1 triliun, jujur kami agak kaget. 2,1 triliun Pak, jangan di dapil kami di Jawa Timur dibelikan dawet banjir itu provinsi kami Pak. Nah, maka harapan kami Bapak tidak main-main dan hal ini, kami minta KPI-nya apa Pak. Nah, kalau tadi pagi kami coba baca-baca Renstra 2020-2024 Kementerian Koperasi UMKM, di situ ada satu hal uraian menarik Pak, bahwa ternyata Selandia Baru, Korea Selatan, yang itu bahkan mereka negara kapitalis, tapi ternyata koperasinya mampu menyumbang terhadap PDB 20% Pak. Kita, Indonesia, yang bahkan punya Menteri Koperasi sejak zaman kita merdeka, tapi hanya mampu berkontribusi terhadap PDB 6%. Nah, bahkan kata Pak Menteri barusan 1%. Nah, ini kan tragis Pak. Nah, setelah kami baca lebih dalam di Renstra, Bapak harus baca, itu menarik, tadi pagi saya baca di Renstra, ternyata kenapa Selandia Baru bisa berkontribusi sekian besar terhadap PDB-nya, koperasinya, padahal tidak punya Menteri Koperasi UMKM, padahal negaranya negara kapitalis. Tapi ternyata dia tidak hanya bergerak di koperasi simpan pinjam Pak, tapi di produksi, yang salah satunya adalah produsen ternak, yang hari ini peternakan mereka jadi peternakan yang maju seperti sekarang. Nah, begitu juga dengan harapan kami 2,1 triliun itu Pak, dulu aja dari 688 miliar itu hampir setengahnya bermasalah di LPDB, hingga direkturnya saat itu dijebloskan KPK ke Sukamiskin begitu. Maka harapan kami ingin tanya, 2,1 triliun yakni tidak duit sedikit Pak. Maka harapan kami ingin tanya, apakah Bapak sanggup ketika dana itu kemudian kita setujuin, diberikan oleh pemerintah, koperasi ini bisa berkontribusi, kita tidak mulu minta 20% seperti negara Selandia Baru atau Korsel. Bapak 12% sanggup nggak untuk bagaimana koperasi bisa berkontribusi terhadap PDB kita begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak.